tahun 67 kemudian tahun 70. Jadi menunjukkan kemenangan dari blok barat. Nah, setelah itu masing-masing mencari partnernya sendiri kan. Orang-orang dari negara-negara Asia udahlah lupakan itu Afrika, kita cari investasi kan gitu kan. Dari zamannya Pak Harto, zaman pembangunan, kemudian kita membuka diri pada investasi asing, kemudian politisasi masyarakat, partai-partai politik dibubarkan dan sebagainya. Negara-negara Asia mengalami proses seperti itu di Korea, di Singapura, di Filipina, Thailand, Indonesia semua kemudian membangun dirinya sendiri dengan investasi dari blok. Nah, ini gambar dari Jakarta sekarang ini yang tidak terbayangkan pada zaman Soekarno. Nah, tetapi terjadi setelah jatuhnya, runtuhnya Soviet, Uni Soviet, kemudian krisis yang berkepanjangan dari kapitalisme atau blok barat, kemudian negara-negara Asia ini yang sudah membangun kekuatan ekonomi, semua kekuatan ekonomi Asia mulai menengok kepada Afrika. Dan setiap negara Asia yang menjadi kekuatan ekonomi yang besar, semua menjalin kerjasama ekonomi dengan Afrika. Dan masing-masing menyelenggarakan summit puncak antara Jepang dengan Afrika. Jadi mengundang kepala-kepala negara Afrika untuk mengadakan pertemuan summit kan. Mulai dari Jepang Afrika, kemudian 2005 itu 50 tahun Bandung di Bandung. Dan Cina Afrika, Korea Afrika, India Afrika, Turki Afrika, Iran Afrika, semua mencoba mengembangkan perekonomian nasional mereka dengan bekerja sama dengan Afrika. Oh, nah, seluruh Afrika. Wah, yang paling menarik tentunya Cina, itu yang sejak Cina itu yang paling konsisten ya, kalau kita baca sejarahnya hubungan Asia Afrika. Sejak konferensi Bandung, bagi dia itu cocok dengan filsafatnya Soekarno bahwa penyelamatan dunia ini kalau Asia Afrika damai dan berkembang itu akan menyelamatkan dunia. Dan Cina sesuai dengan itu, karena itu tahun 60-an Chou Enlai kan yang mengubah di seluruh negara Afrika, dia membangun jalan kereta api, membangun stasiun-stasiun, membangun gedung-gedung pemerintah dan sebagainya gratis tanpa minta imbalan. Nah, kemudian mulai tahun setelah peringatan 50 tahun di Bandung, mulai sekarang bisnis gitu kan, jadi Cina kembali sekarang besar-besaran ke Afrika, tidak lagi dalam bentuk sumbangan, tapi dalam bentuk bisnis yang dengan filsafat win-win itu kan. Dan diikuti oleh Korea, diikuti oleh India, Turki, bahkan Malaysia, Singapura. Ya, Indonesia di mana? Nah, kita tinggal. Kita sudah merintis jalan, tapi dalam segi ekonomi kita. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Jadi ini saya hanya menyingkir dari pemikir-pemikir dunia ya, tentang tata dunia setelah berakhirnya perang dingin. Saya menyingkir misalnya Samir Amin, Noam Chomsky, Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, Walter Bellow. Kalau kita baca karya-karya mereka, itu secara hubungan internasional maupun political science, dan itu konvergen gitu ya. Bahwa satu, berakhirnya perang dingin itu merupakan munculnya hegemoni tunggal dari imperialisme yang didominasi atau dipimpin oleh Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang. Tapi sistem yang
anut sampai sekarang sesungguhnya adalah sistem yang ada kontradiksi di dalam. Karena memperkaya diri dengan memiskinkan orang lain. Dan jadi ini yang tidak sustainable. Dan ini terus akan krisis yang terus akan berkepanjangan. Jadi the long and recurring crisis of capitalism. Nah, pada waktu terjadi krisis itu sesungguhnya merupakan kesempatan bagi negara-negara selatan yang bekas koloni dan sebagainya untuk naik. Itu the rise of the South. Jadi misalnya organisasi Afrika Bandung itu dilihat dari analisis ini adalah naiknya gelombang pertama dari negara-negara selatan yang mencoba membebaskan diri dari cengkraman kapitalisme imperialisme ini naik dan berhasil dalam era Bandung sampai tahun 65 itu berhasil dalam arti negara-negara adikuasa itu dipaksa untuk menyesuaikan diri. Jadi politik mereka tidak lagi mendikte tapi menyesuaikan diri dengan tuntutan dari negara-negara selatan ini berkat diantaranya perang dingin karena ada Soviet, ada Amerika, sehingga bisa mempermainkan. Oke, kalau kamu tidak mau saya dengan ini saja ada gitu kan. Jadi Bung Karno berhasil merebut Irian Jaya diantaranya juga mempermainkan itu. Dengan jatuhnya Uni Soviet maka membuka sistem bipolar yang menjadi imperialisme tunggal. Tapi ini imperialisme dalam krisis yang sekarang ini adalah krisis yang paling berat. Di Eropa sangat keras. Saya sebagai dosen di sana, jam kuliah dipotong dan sebagainya. Jadi krisis kapitalisme merupakan kesempatan bagi the rise of the South. Jadi kira-kira itulah posisi Bandung sebagai lambang dari tonggak pertama dari naiknya atau gelombang pertama dari perjuangan negara-negara selatan dalam mencari perdamaian dan keadilan. Nah, apa potensi peran Afrika dan Asia bagi dunia yang langgeng? Kan? Tahun 2010 itu kan PBB sudah mencanangkan tahun keragaman hayati, the year of biodiversity. Jadi yang namanya biodiversity itu diakui sebagai suatu kondisi syarat fundamental untuk kelestarian planet. Dan saya analisis dengan peringatan Bandung tahun 2010 kita diversity di 5 bidang: ekonomi, kebudayaan, politik, dan jadi selama diversity di 5 bidang ini terpelihara maka planet kita. Tapi kalau kemudian terjadi homogenisasi itu yang akan membahayakan kelestarian masyarakat. Nah, Asia dan Afrika itu punya potensi besar untuk menyelamatkan dunia karena merupakan lumbung dari keragaman hayati. Karena seluruh dunia ini di luar Asia Afrika, baik itu Eropa, Australia, Amerika Selatan, Amerika Utara, semua sudah merupakan kepanjangan tangan dari keragaman. Yang masih punya akar asli itu adalah Asia. Karena itu keragaman hayati di Asia Afrika ini merupakan syarat bagi kelestarian planet. Dan dari segi ekonomi merupakan sumber daya alam dan merupakan pasar. Dari segi kebudayaan dan ekologi sudah saya katakan bahwa merupakan sumber keragaman hayati. Keragaman hayati tidak hanya dipahami sebagai keragaman biologis ya, tapi juga keragaman kebudayaan, keragaman agama dan sebagainya. Nah, karena itu saya selalu bilang bahwa Anda kenal kan Samuel Huntington sudah mencanangkan bahwa dunia ini didominasi oleh clash of civilization antara Barat dan Islam, kan? Kalau saya lihat sesungguhnya konfrontasinya itu bukan antara Barat dan Islam, tapi antara satu model pembangunan yang berdasarkan kepentingan materi, yang mencoba mengubah sumber daya alam dan komoditas, yang mendorong semua orang menjadi konsumen. Ini adalah model tunggal pembangunan yang membahayakan planet bumi. Sebab kalau model ini diterapkan, akan diperlukan
sampai 10 planet bumi untuk model ini berjalan. Kalau misalkan bayangkan kalau semua orang punya mobil di Indonesia, di China, di India, di mana tenaganya akan dari mana? Akan diperlukan 10 planet bumi. Nah, kan itu model tunggal ini yang berbahaya melawan model yang berdasarkan keragaman. Cuma model ini yang belum kita temukan. Model kayak apa yang berdasarkan keragaman hayati. Jadi ini yang mesti kita temukan. Sebab model tunggal ini membahayakan mengancam keragaman hayati. Bukan untuk kami seperti ini. Jadi, nah, cuma keragaman hayati sebagai model pembangunan ini tantangan yang mesti kita temukan. Sebab misalnya keragaman budaya, kan ada preman dan sebagainya itu kalau kita mau membahas itu kan bagian dari keragaman hayati. Gimana? Jadi perlu konsep di keragaman hayati ini dasarnya apa? Dan ya kan? Keragaman hayati, nyamuk itu juga bagian dari keragaman hayati. Padahal nanti kalau gigit kita malaria gimana? Jadi tantangan. Nah, dan aspeknya ada untuk menuju ke sana itu apa namanya? Ekonomi, kebudayaan, ekologi, kesehatan, tapi ada juga kendalanya. Kendalanya diantaranya yang boleh bukan disebut old deposit, dulu kan old established forces. Kalau kita new emerging forces, lawannya adalah old deposit. Ini kapitalisme yang mengglobal, tapi juga kompradornya ini apa antek-anteknya yang di dalam negeri masing-masing kan gitu. Kemudian juga reciprocal ignorance. Antara Asia dan Afrika itu sebenarnya tidak saling kenal. Bagi kita orang-orang Afrika itu Nigeria atau orang-orang hitam itu orang di sini paling jauh, apalagi kan agen ini dol saja, akhirnya bangsa lain. Sementara bagi orang Afrika, orang Arab, orang Asia ini kan Cina semua ini kan mau merup kekayaan kita saja. Jadi ada saling ketidaktahuan kesulitan. Ini tantangan. Kemudian bagaimanapun kita masih tergantung kepada kekuatan imperialis trialis tadi yang mesti kita. Jadi itulah kira-kira latar belakang dari konferensi Asia Bandung maknanya bagi sejarah dunia, dan karena itu saya ingin menulis lagi tentang konferensi Asia Afrika Bandung berdasarkan sumber-sumber yang belum dibuka orang itu yang saya kasih. Nah, jadi saya akan memberikan contoh bagaimana aksi di Perancis tentang konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika sangat penting, seperti saya katakan tadi, bagi negara-negara kuasa karena membahayakan posisi mereka. Karena itu begitu diumumkan bahwa akan diadakan konferensi Asia Afrika, itu segera kekuatan adidaya di Prancis, Inggris, Amerika, Jepang juga berkoordinasi. Itu diplomatnya saling berkorespondensi, kirim surat, wah ini gimana ya, wah ini membahayakan itu, wah ini Asia yang akan terbit Afrika dari kita. Nah itu dalam aksi pada itu korespondensi antar diplomat itu. Jadi itu semua didokumentasi, kemudian dikumpulkan. Jadi aktif di Prancis, aktif, dan Prancis itu mengikuti proses konferensi Asia Afrika ini. Tidak hanya pada waktu terjadinya konferensi itu sendiri, April 1955, tapi sejak sebelumnya konferensi Kolombo, yang ikuti konferensi Bogor, dan Indonesia, Kairo, dan seterusnya sampai Aljazair yang gagal itu tahun 65. Jadi itu semua diikuti diplomat Prancis di negara-negara yang bersangkutan. Itu saling berkirim surat. Kita mesti bersikap apa? Dan membuat refleksi, mengamati wilayah masing-masing, suara pers di wilayah yang masing-masing. Nah semua ini kemudian dikumpulkan kemudian jadi sumbernya itu multiple, apa namanya, plural, tidak hanya tunggal dari suara dari menteri luar negeri atau NU, tapi justru dari dubes-dubes, ada apa namanya
mungkin intelijen dan sebagainya itu semua saling menyumbangkan refleksi masing-masing sehingga arsipnya kaya sekali. Jadi dari arsip itu bisa membaca apa yang terjadi di Amerika, bagaimana reaksi Amerika terhadap demokrasi Asia, bagaimana suara presiden di India, bagaimana suaranya di Afrika Selatan. Dan itu bisa kita lihat terbuka untuk umum, boleh dipotret karena sudah terbuka sudah 30 tahun umurnya. Nah, saya akan memberikan, jadi kalau boleh diteorikan gitu ya, bagaimana karakteristik dari arsip konferensi Asia Afrika di Bandung itu kalau boleh diteorikan itu satu sumbernya utamanya dari Danu ya, tapi juga dari Bus Intelijen dan sebagainya. Yang kedua cakupannya itu tidak hanya konferensi itu sendiri, tapi periode sebelumnya dan seterusnya dari luarnya juga tidak hanya Bandung ini, tapi seluruh dunia yang punya kaki tangan Prancis itu digerakkan semua untuk melihat situasi di Bandung. Jadi dari periodisasinya, dari cakupan wilayahnya, dari tematiknya, tidak hanya kok keyword Bandung, tapi semua yang kira-kira berkaitan dengan provinsi Bandung. Pertumbuhan partai komunis di Indonesia pada sekitar waktu Bandung masuk jadi sangat kaya ya. Tidak hanya tematik keyword Bandung Conference, tapi apa yang kira-kira berkaitan dengan Bandung Conference itu. Mereka ketakutan luar biasa mengenai komunisme kan. Jadi komunisme PKI itu sudah dikuntit sejak tahun 47 oleh Prancis, sudah dikuntit karena dalam konteks perang dingin. Jadi dikuntit itu saya di arsip Prancis itu ya semua tokoh-tokoh diidentifikasi dari Aidit, Nyokok, Subandio, semua diidentifikasi. Jadi tematiknya, dari periodenya, wilayah cakupannya maupun tematiknya tidak hanya antik. Nah itu karena kalau diidentifikasi karakteristik dari nasional Prancis. Nah bagaimana Andre ya ini Pak Imam nanti ya akan menjawab kalau ada pertanyaan. Nah sekarang saya berikan contoh beberapa bagaimana kayanya arsip itu. Misalnya hanya dari satu lembar arsip itu memiliki informasi yang kaya sekali. Dari satu lembar arsip ini kita tahu banyak hal. Jadi di sini kita juga Bisnisnya juga bilang, saya ingatkan bahwa Presiden Soekarno juga berniat akan pergi haji tahun ini. Jadi Romulo itu kan perjuangan para teater waktu itu. Romulo, kami Ramban dari Thailand, kemudian Muhammad Ali dari Pakistan, kemudian NATO, mereka yang dari Irak, kemudian dari Turki itu mewakili suara-suara mereka. Jadi mereka disini supaya menyuarakan kepentingan propaganda ini, khususnya orang Cina. Jadi ini suasananya sebelum konferensi sudah curiga ya. Nah ini karena setelah konferensi ternyata suasananya beda karena tidak tentang masing golongan sebagainya. Jadi itulah dari masih banyak contoh-contoh yang bisa kita berikan. Apa sebenarnya kedahsyatan itu seolah-olah saat ini tidak relevan, seolah-olah bangsa ini sekarang saat ini itu menjadi kecenderungan not on side forward gitu, tapi kok masa lalu itu seolah-olah tidak ada, tidak punya pijakan, tidak punya pegangan, setelah orang naik motor udara jadi tidak punya akal. Nah, banyak berpikir globalisasi itu hebat, modernisasi itu keren, bahasa asing itu keren, tapi kok ya tingginya global, tapi ekonomi itu tidak ada. Nah, saya berharap bahwa ke depan apa yang dibicarakan kita saat ini dengan nomor global ini memiliki efek yang multiplier gitu, bahwasanya inspirasi yang justru yang harus kita dapatkan sehingga pembangunan hari ini bisa ketemu. Artinya punya dasar bahwa kebesaran suatu bangsa saat ini itu yang tidak lebih dari masalah ini besar juga. Karena saat ini kita belum besar, ternyata karena kita belum menghargai sejarah ya. Tapi masa depan kan bakal menghargai sejarah. Nah, kemudian saya mungkin sedikit
share ini karena ada yang mau share dalam waktu dekat akan ke Indonesia. Dia adalah mantan ambassador militernya kedubes Prancis tahun 1945. Saya kira Pak boleh kenal. Beliau akan menerbitkan buku dan saya diminta untuk bersama Mas Aswi diminta untuk membedahnya dalam tanggal 27 atau 2 Oktober nanti dengan OPA. Jadi ini sangat relevan dan saya juga cukup terkenal bahwa ternyata tentara Napoleon itu pernah berjuang mati-matian untuk bisa menguasai Batavia dan Jawa di tahun 1808 dan 1811. Kemudian kalah oleh Inggris dan itu armada Inggris yang 100 kapal dan sebagainya. Itu fakta-fakta itu cukup mencengangkan dan saya bahwa ini juga ada aslinya. Saya banyak menemukan bahwa Inggris mati-matian juga berebutnya dari Prancis itu. Nah, tetapi apa artinya sebuah sejarah demikian kalau lantas kemudian diangkat dan juga disampaikan itu dengan cermat, dengan baik, dengan menarik, ya, dengan seperti Bapak tadi bisa menyampaikan, bisa membuat saya tersenang. Tetapi bagi anak muda, cerita Bapak mungkin zaman sekarang ini seperti dongeng dan mereka mungkin seperti yang tadi dibilang Pak Andik, ya, beliau cerita. Itu kuno itu nggak tahu gitu. Buat mereka mungkin itu seperti Dina Bobo yang bikin mereka tidur ya. Nah, saya coba ini berbagi bahwa ternyata memang perang media massa. Jadi Bapak kemudian meriset menemukan fakta-fakta kalau harus kemudian ini melalui yang keluar ini tidak dibangkitkan. Saya dari tadi tulis di Twitter dan itu responnya bagus. Ada Pak Iman tadi cerita soal Melayu dan sebagainya. Kemudian kan di Twitter itu responnya bagus. Jadi kegiatan hari ini akan memiliki efek pertama kalau tidak dipublikasikan, ya karena Bandung itu bisa mendunia itu kan karena ada wartawan yang banyak. Hari ini kan bisa dasar juga kayaknya kalau ada media dan tentu harus juga memiliki hasil dari diskusi kita hari ini yang kemudian itu dipublikasikan ke masyarakat. Mereka yang belajar sejarah, mereka yang mempelajari asli, mereka akan hidup jika kemudian kita bisa memanfaatkan itu. Misalnya bisa jadi pemandu, bisa jadi guru yang dengan atraktif, memberikan sejarah menjadi lebih menarik ke publik, misalnya guru sejarah di Jakarta, guru sejarah juga. Iya, kalau tadi konsep lebih melebar ke hati, saya mau menyampaikan kontennya. Yang pertama, memang menarik Pak, kalau kita melihat makna di balik sebuah foto. Kebetulan saya juga punya beberapa koleksi foto sejarah dan memang menarik. Karena seperti ini, contoh dari tahun 45 sampai tahun 49 itu masa diplomasi. Agak ironis ketika melihat dokumen ketika diplomasi Soekarno bisa memakai jas, makan siang dengan Pamok, dengan orang Belanda. Tapi kalau kita melihat pertempuran fisik, dokumen fotonya syarat dengan darah, syarat dengan nyawa yang terbayang di atas tanah. Artinya memang sangat ironis kalau melihat dokumen foto dalam rentang tahun 45 sampai 49. Bahkan seorang Antasari akan saya ajar dari sebuah dokumen foto dengan Kiai Golok bisa masuk sejarah. Artinya apa? Pemaknaan di balik sebuah foto itu memang sangat rumit. Pertanyaan saya yang pertama, sejauh mana Bapak melakukan sebuah verifikasi terkait dengan pemaknaan dari sebuah foto? Karena memang sejarah dari Prancis Pak biasanya dialihkan anal. Kalau orang melihatnya anak dia pasti novel histori, artinya pendekatan sejarah total. Nah, memungkinkan tidak Bapak mencari dokumen konferensi Asia Afrika tidak hanya merujuk kepada dokumen di Prancis dan dokumen yang ada di Indonesia, tapi merujuk kepada dokumen yang ada di 5 negara yang memang masing-masing tokohnya presidennya terlibat dalam konferensi Asia Afrika. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, memang menarik kalau menyoroti posisi Asia dan Afrika dewasa ini. Kalau boleh membantah teorinya Huntington, benturan peradaban yang terjadi antara Barat dan Timur sebetulnya sangat tidak relevan juga kalau melihat kondisi sekarang. Justru yang ada sekarang adalah kutub kekuatan itu ada di kawasan Asia dan Afrika. Ambil contoh China dengan penduduknya yang sangat banyak bisa menguasai bangsa-bangsa di Amerika, India dengan IT-nya. Bahkan Afrika itu juga mulai melakukan sebuah, kalau saya bilang sebuah gerakan yang masif dari segi lifestyle. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu sekalian musik-musik negro seperti hip hop,
seperti musik-musik rap itu semua orang-orang figur Afrika, dan saya pikir mereka secara masif mulai melakukan gerakan untuk membuktikan eksistensi diri mereka. Kalau dewasa ini mereka bisa berdiri sejajar dengan orang-orang dari Eropa. Pertanyaan saya yang kedua, sejauh mana peran konferensi Asia Afrika dalam mengkanter sifat-sifat seperti sifat-sifat diskriminatif yang sampai sekarang masih ada di beberapa kalangan masyarakat global. Seperti dunia sepak bola, sikap apartheid itu selalu ada. Bisa nggak konferensi Afrika dijadikan sarana untuk meredam sifat apartheid orang-orang yang masih berpikiran sempit terhadap orang Asia dan orang Afrika? Itu pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga itu adalah bagaimana Bapak memandang perkembangan dewasa ini, terutama dari sudut pandang sejarawan dari Prancis yang ada sedikit darah Indonesia juga, Indonesia ya, dari Prancis. Afrika itu bisa nggak dewasa ini berperan strategis secara wilayah? Saya tidak mengatakan diaspora orang Afrika dari berbagai wilayah yang ada di Asia dan Eropa, tapi bisa nggak Afrika secara strategis memainkan peran geopolitik terhadap percaturan politik dunia dewasa ini? Mungkin itu Bapak pertanyaan.